Ya, teman-teman ya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk video yang kita tonton, mau mendengarkan ataupun pembahasan dari DJ Anak Jenderal. Dan untuk videonya membahas tentang Mas Gibran ataupun wakil dari presiden kita. Oke, teman-teman, mari kita saksikan. Inilah videonya, mari kita play. Jangan lupa tonton terus sampai habis. Let's go. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan perek bengek. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni. Ya, kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Raka Buming Raka tidak mungkin terpilih sebagai presiden Republik Indonesia. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Raka Buming Raka, Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini, jalankan. Tolonglah, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Ya, sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani ya, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sumpah prajurit itu ya. Oleh karena itu beliau memahami itu ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu ya. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga Panglima tertinggi TNI ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya tidak semata-mata ya muncul dari satu sumber ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain
yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden dia telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Ia dipilih secara sah, dan kalau Teman-teman, jadi itulah penjelasannya, dan mari kita dengarkan selanjutnya mengenai Mas Gibran ini. Oke, lanjut kita dengarkan. tidak terima, silakan protes. Tapi jangan minta dia dicopot. Karena kalau itu logikanya, maka demokrasi bukan lagi dipimpin oleh rakyat, tapi oleh orang-orang yang tidak terpilih, tidak ditunjuk, tidak dipilih siapa-siapa, tapi merasa paling pantas. Gibran tidak sempurna, tapi ia tidak sedang menipu siapapun. Yang menipu justru mereka yang menjual moral, tapi sebenarnya cuma menjual nostalgia kekuasaan. Pak Prabowo, bila suara ini sampai ke Anda, jangan goyah, jangan dikendalikan oleh suara dari masa lalu. Kemenangan Bapak adalah kemenangan untuk masa depan. Dan masa depan itu sedang dibentuk dengan segala tarik-menarik yang ada. Tapi yang pasti, Gibran adalah pilihan Anda. Dan pemimpin sejati tidak membuang anak panah yang sudah dilepaskan hanya karena ada suara gaduh dari belakang. Gibran bukan ban serep, ia adalah bagian dari keputusan sejarah. Dan sejarah tak bisa dihapus hanya karena seseorang tidak dapat posisi yang diinginkan. Mereka bukan pembela konstitusi. Mereka bukan penyelamat negara. Mereka adalah elit tua yang sedang panik kehilangan panggung. Dan mereka berteriak karena mereka tahu masa mereka sudah habis. Gibran tidak sempurna, tapi ia sah. Dan karena ia sah, maka ia harus dijaga, bukan diganggu. Ia harus dikritik, tapi bukan dijatuhkan. Ia harus diawasi, bukan dikudeta. Kalau narasi ini masuk akal bagi Anda, maka tugas kita semua adalah satu. Jagalah demokrasi, bukan jagalah gengsi. Kita harus mulai menyebut mereka dengan jelas. Golongan sakit hati. Ya, ini bukan fitnah, ini fakta. Buktinya jelas, mereka baru muncul setelah nama-nama kabinet tidak memuat nama mereka. Mereka baru bicara tentang pelanggaran konstitusi setelah mereka tidak dapat posisi. Coba tanya balik ke mereka. Kalau waktu itu Gibran kalah, apakah mereka akan ribut seperti ini? Jawabannya, tidak. Mereka akan tepuk tangan, pura-pura bijak, lalu bilang rakyat sudah menentukan. Tapi karena mereka kalah dan tidak ikut dihitung, barulah keluar narasi seolah-olah ini krisis moral nasional. Padahal ini cuma krisis personal. Krisis identitas elit lama yang kaget melihat generasi baru naik ke atas tanpa perlu izin dari mereka. Dan yang lebih menyakitkan buat mereka, generasi baru ini tidak tunduk, tidak hormat secara buta, tidak ikut budaya senioritas kaku yang selama ini mereka jadikan alat kontrol. Ada yang bilang Gibran itu cuma menang karena anak Jokowi. Baik, mari kita jawab pelan-pelan. Kalau memang cuma karena anak presiden, kenapa ribuan anak pejabat lain tidak ada yang bisa menembus arena politik nasional? Kenapa tidak ada anak menteri, anak jenderal, anak konglomerat yang bisa duduk di kursi wakil presiden? Gibran bukan sekadar anak Jokowi. Gibran adalah simbol zaman yang berubah. Simbol bahwa anak muda bisa masuk sistem, mengalahkan nama-nama lama, dan menang dalam kompetisi keras yang bernama Pilpres. Jadi kalau Anda tidak suka Gibran, itu boleh. Tapi jangan tutupi ketidaksukaan Anda dengan kedok hukum dan moral. Jangan gunakan narasi suci konstitusi untuk menyembunyikan ambisi pribadi yang gagal terakomodasi. Rakyat Indonesia harus waspada. Saat ini sedang ada narasi adu domba yang sangat halus. Seolah-olah ada krisis negara, padahal yang krisis itu cuma kelompok elit yang tidak lagi diundang ke meja kekuasaan. Ini klasik, setiap kali ada pemimpin baru, selalu ada tokoh tua yang merasa terbuang, lalu mencoba menciptakan keresahan agar diajak masuk kembali. Mereka memakai seragam tua, bintang di pundak, dan gaya pidato tegas untuk menciptakan ilusi seolah-olah negara ini sedang darurat. Padahal tidak, negara ini baik-baik saja.
Yang darurat itu kehilangan akses. Yang panik itu yang tidak dapat jatah. Dan Gibran, ia jadi sasaran empuk karena masih muda, belum punya banyak pengalaman, dan mudah dijadikan target. Tapi publik jangan bodoh. Kalau hari ini Gibran yang ditumbalkan, maka besok siapa lagi? Siapapun yang tidak cocok dengan selera elit lama akan ditolak, akan digoyang, akan dicari-cari salahnya. Itu bukan demokrasi. Itu mafia politik. Kenapa berita kebencian terhadap Nah, itulah tadi teman-teman ya, sedikit dari penjelasan dari Brojo Musti. Oke, ini juga dijelaskan oleh DJ Anak Jenderal. Mari kita simak penjelasannya. Tentunya ini juga mengenai Mas Gibran. Oke, lanjut. Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran semakin masif disebarkan oleh para pembenci. Sebelum kita membahas itu, saya ingin bercerita tentang masa dulu. Di tahun 1832, ketika bangsa Yaman berbondong-bondong datang ke tanah air untuk bekerja di perusahaan Belanda bernama VOC. Mereka imigran datang ke Indonesia. Ketika Belanda mulai mengangkuti rempah-rempah dari Indonesia, kayu ke negara Belanda, tersiar kabar bahwa Indonesia tuh kaya sekali, gak habis-habis kekayaan. Datanglah bangsa Yaman itu, yang memang dari negeri yang kacau gitu ya. Mereka ingin memiliki sebuah penghidupan yang lebih layak. Datang dia bekerja dengan orang Belanda. Masuklah dia sebagai pekerja di VOC. Jadi kaki tangan pengusaha-pengusaha yang ada di VOC. Ini keturunan Yaman ini mengklaim bahwa nenek moyang mereka lah yang berjasa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa mereka mengklaim itu? Ketua mereka yang punya organisasi besar yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, nah, ujung-ujungnya Shihab itu orang Yaman, punya keinginan menguasai Indonesia, mendirikan khilafah. Sejak era Gus Dur hampir berhasil mereka mempengaruhi rakyat Indonesia untuk percaya omongan dia. Di era Bapak Jokowi, mereka semakin berkembang, semakin bertambah banyak pengikutnya, kemudian sukses mengadakan demo demi demo untuk memakzulkan Pak Jokowi, tapi selalu gagal. Sukses ngelecehin bangsa Indonesia untuk mendukung mereka. Bahkan jenderal-jenderal, mantan-mantan jenderal mendukung mereka. Di antaranya Fahru Rozi yang membuat kesepakatan 8 poin itu. Saking berwibawanya di mata umat Islam, karena kesuksesan dia menjaring umat Islam untuk mempercayai dia sebagai cucu Rasulullah SAW. Sehingga yang percaya dengan dia banyak. Yang percaya kalau dia punya karomah sangat banyak. Yang percaya bualan dia itu sangat banyak. Dan dia hampir sukses menguasai Indonesia lewat Prabowo Subianto di tahun 2014. Pak Jokowi menang, tapi menangnya menang tipis. Boleh dikata orang Yaman ini hampir sukses menguasai Indonesia lewat Pak Prabowo. Begitu pula di periode kedua, hampir menang, kalahnya tipis. Setiap kali Habib memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi, berjuta-juta orang, berbondong-bondong orang datang untuk berperang. Seolah-olah mereka mendapat perintah dari Rasulullah SAW. Mereka percaya turunan Rasulullah, dan mereka sangat takut untuk membantah. Tapi mereka juga heran, kok gagal menjatuhkan Pak Jokowi? Kok selalu kalah? Kenapa begitu? Kok kalah terus kita? Kok keturunan Nabi kalah melawan Jokowi? Yang padahal mereka terus-menerus menyebut-nyebut Pak Jokowi itu orang Cina, orang kafir, orang Kristen, PKI, plonga-plongo. Di-downgrade terus Pak Jokowi, tapi kok kalah dengan orang yang sudah rendah ini, direndahkan ini, kok mereka selalu kalah? Akhirnya di kubu Habib ini, yang di dalamnya juga ada orang-orang cerdas, pendukung Pak Prabowo, yang orang-orang realistis, mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya Habib punya kekuatan nggak sih? Katanya bisa menjaring kekuatan Islam seluruh Indonesia untuk mendukung. Kok kita kalah terus dengan Pak Jokowi? Sebenarnya ada di mana nih kita nih? Kurangnya ada di mana nih? Kan Habibi Rasulullah. Bangsa Indonesia ini penduduknya Muslim kebanyakan. Harusnya menang dong. Karena Muslim itu mencintai Rasulullah SAW. Harusnya menang. Tapi kok nggak pernah menang? Akhirnya mereka terpecah menjadi beberapa bagian. Ada yang tetap takzim sampai sekarang detik ini, tetap memuja-muja Habib. Tapi sebagian lagi sudah mulai kayaknya meragukan. Kenapa doa-doa tidak pernah dijabah oleh Allah? Kenapa Ijtima Ulama 2 periode
selalu bisa ditumbangkan oleh kubu Pak Jokowi. Padahal kubu Pak Jokowi kubu sesat, PKI, kafir. Tapi kenapa Jokowi selalu menang? Untuk meyakinkan pengikutnya yang bertanya-tanya, kenapa kita selalu kalah sih lawan Jokowi? Kita ini kumpulan dari ulama-ulama loh. Tapi kok rakyat Indonesia nggak dukung kita ya? Yang Islam-Islam itu. Oh iya, mereka itu sesat. Karena tergila-gila sama Pak Jokowi. Tergila-gila sama Pak Jokowi sampai mau menggadaikan akidahnya. Itu yang selalu mereka tuduhkan terhadap pendukung Pak Jokowi itu. Seolah kami ini menggadaikan akidah kami demi mendukung Jokowi dan mengabaikan himbauan mereka itu yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Dulu itu Habib Rizik bilang ke keturunan-keturunan Arab itu ya, untuk melakukan tes DNA supaya nanti umat Islam yang meyakini mereka sebagai keturunan Rasulullah tidak ragu-ragu. Jadi mendukungnya itu maksimal. Kalau disuruh serang dia menyerang karena yakin turunan Rasulullah yang nyuruh, berarti perintah Rasulullah juga kan. Tahu sendiri kan kalau orang sudah fanatik dengan agama Islam itu, apapun yang dikatakan oleh keturunan Rasulullah itu udah pasti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, samina wa ta'na begitu. Makanya Habib Rizik meminta kepada seluruh turunan Arab itu yang dihabib-habibkan itu untuk membuat sertifikat kehabiban. Bahkan diminta untuk kalau perlu lu tes DNA supaya umat Islam yakin bahwa lu itu memang cucunya Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kekuatan mereka yang semakin powerful katanya itu ya. Mereka mengajak Anies Baswedan untuk melawan Ahok di Pilgub tahun 2017. Kalau cuma Jakarta udah pasti menang lah kita. Kita kuasai Jakarta dulu. Jakarta bisa kita kuasai, setelah itu kita kuasai Indonesia. Anies menang dengan berbagai cara, meskipun dengan menjual ayat dan mayat. Masih ingat ya? Gak perlu saya bahas lagi lah itu. Ya, sampai akhirnya Pak Ahok dikriminalisasi, di penjara. Tetapi di periode kedua Pilpres mereka kalah, walaupun kalah tipis. Nah kemudian ketika Bapak Jokowi merangkul Bapak Prabowo, ini adalah strategi brilian seorang Joko Widodo, yang memang pada dasarnya Pak Jokowi ini adalah orang yang tahu terima kasih. Dan Pak Jokowi juga mengetahui posisi organisasi Islam ini di Indonesia seperti apa. Bahkan Pak Jokowi tahu bahwa mereka punya kekuatan di luar negeri, di beberapa negara. Punya hacker-hacker, ahli-ahli IT yang disebar di beberapa negara untuk menyebarkan berita-berita kebencian. Pak Jokowi tidak mau gegabah membiarkan organisasi Arab ini mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus merangkul seseorang yang pernah berjasa dalam hidup Pak Jokowi ketika beliau menjadi wali kota dan gubernur, yang dimanfaatkan oleh komunitas Arab ini untuk membuat kacau Indonesia dan mengganggu pemerintahan Bapak Jokowi. Orang-orang Arab ini terlalu berisik. Pak Jokowi sudah tahu juga Pak Prabowo ini orang paling ikhlas dan legowo, dan selama ini Pak Prabowo ini dimanfaatkan oleh mereka itu. Ketika Pak Prabowo mau bergabung, Pak Jokowi juga tahu bakalan nanti ada sebagian pengikut dia yang akan mencela, nggak lagi mendukung Pak Jokowi. Itu sudah risiko, tidak apa-apa. Pak Jokowi pikir orang yang mendukung Pak Jokowi yang nanti bakalan mencela mungkin tidak terlalu signifikan lah membuat kekacauan di negara ini. Pak Jokowi pikir begitu. Ya. Masuklah Pak Prabowo ke dalam lingkungan istana dan menjadi bagian dari pemerintahan yang ikut membangun Indonesia. Dan ternyata Pak Prabowo tidak seperti yang digambarkan orang-orang. Pak Prabowo sungguh luar biasa. Cintanya terhadap bangsa ini sudah tidak main-main lagi. Cintanya sudah mentok, benar-benar cinta terhadap bangsa ini. Sehingga beliau rela mengorbankan apa saja asalkan bangsa ini bisa sejahtera. Apa yang terjadi dengan bangsa Arab ini, klan-klan Yaman ini? Mereka mulai putus asa karena organisasi mereka akhirnya dibubarkan. Yang pertama HTI, kemudian FPI dibubarkan. Putus asa. Setelah HTI dan FPI dibubarkan, anggota-anggotanya banyak yang insaf. Mereka akhirnya kocar-kacir. Sebagian insaf, sebagian masih ngotot, dendam. Dendamnya kepada siapa? Pak Prabowo? Tidak, dendamnya kepada Bapak Jokowi. Makanya mereka selalu ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan isu-isu itu. Jadi kalau ada isu adu domba itu pasti dari klannya orang Yaman. Ambisi mereka untuk menguasai Indonesia ini sudah hampir menurun. Organisasinya sudah dibubarkan. Kekuatan juga sudah
sudah melemah. Tapi semangat untuk membalas dendam masih terus membara. Akhirnya apa? Mereka menggunakan orang-orang yang sakit hati terhadap Bapak Jokowi untuk bergabung dan sama-sama berjuang merebut kembali kekuatan agar mereka bisa mempengaruhi rakyat Indonesia untuk mendukung mereka. Saat ini rakyat Indonesia ini sebenarnya terpecah menjadi 4: pendukung Arab, orang Yaman, kemudian pendukung PDIP, pendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sah, dan yang keempat orang yang ngaku-ngaku netral. Mau mereka gabung, antara pendukung PDIP dan pendukung Arab ini bergabung, mau mereka bergabung, tetap saja tidak bisa mengalahkan kekuatan yang mendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sekarang ini. Tidak akan pernah menang. Sehingga mereka lebih memperkuat yang namanya isu dan fitnah. Mereka lebih memasifkan isu itu. Untuk apa? Menggerogoti kekuatan Pak Jokowi, menggerogoti kekuatan Pak Prabowo. Makanya muncul isu ijazah, muncul 8 poin kesepakatan mantan jenderal itu. Tapi ternyata Allah itu berpihak kepada Bapak Jokowi. Ketika muncul seorang Kiai Haji Imaduddin membuat temuan bahwa orang-orang Yaman ini ternyata bukan keturunan Rasulullah. Gennya berbeda dengan gen keturunan Rasulullah. Gen orang Yaman ini lebih cenderung nenek moyangnya itu keturunan bangsa Israel atau Fir'aun. Kemudian Habib Rizik tidak berani melakukan tes DNA ketika membaca temuan dari Kiai Haji Imaduddin. Habib Rizik juga mulai meragukan dirinya sendiri sebagai keturunan Rasulullah, meragukan teman-teman yang Arab itu sebagai keturunan Rasulullah. Akhirnya mereka mengharamkan tes DNA. Kenapa keluar fatwa keharaman tes DNA ini? Karena itu satu-satunya cara untuk menjaring kekuatan umat Islam di Nusantara ini. Kalau mereka ketahuan bukan keturunan Rasulullah, bubar yang mendukung mereka. Bubar jalan, mereka gak akan punya kekuatan apa-apa lagi. Dan mereka bisa didakwa sebagai pemalsu nasab. Habislah mereka. Habis mendukungnya pada lari, makin kocar kacir, makin berantakan. Inilah yang membuat mereka semakin putus asa. Keputusasaan ini menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena apa? Niat mereka bukan lagi untuk berdakwah, bukan lagi buat syiar Islam, bukan lagi untuk menegakkan Islam, tetapi untuk apa? Untuk menjajah bangsa Indonesia. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari DJ Anak Jenderal yang dimana sangat patut kita acungi jempol ya, keterangan dari DJ Anak Jenderal ini yang dimana menegaskan bahwa tadi juga ada video yaitu mengenai Mas Gibran ataupun wakil dari Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.